Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Grianet. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan update terbaru tentang customer management ya teman-teman. Sekarang di versi 1.0.9b. Di mana di versi ini adanya perbaikan bug-bug ya, mungkin tidak semua, hanya sebagian. Jika nanti teman-teman masih ada yang menemukan bug, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Selain itu juga ada update untuk IP static ya. Jadi untuk customer IP static ini juga sudah saya update. Terus juga ada untuk WA Gateway ya, yang mungkin WA Gateway-nya belum bisa teman-teman fungsikan ya. Karena apa? Karena server WA Gateway saya memang belum bisa saya publikasi ya, karena memang minimnya spek server WA Gateway-nya. Mudah-mudahan untuk kedepannya segera bisa saya rilis ya. Jadi teman-teman bisa juga menggunakan WA server Gateway-nya. Nah, langsung saja teman-teman untuk instalasi ya. Kalau untuk update ya seperti kemarin-kemarin ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe-nya ya, jangan lupa komennya, kalau bisa dibagikan juga ya. Nah langsung saja teman-teman nanti bisa download linknya yang saya tulis di deskripsi ya, teman-teman bisa download. Terus untuk cara installnya teman-teman harus konfigurasi dulu XAMPP ya, XAMPP servernya, karena di sini saya menggunakan XAMPP ya untuk video kali ini. Bagaimana cara konfigurasinya? Simak videonya ya teman-teman sampai selesai, jangan di skip. Kalau ada iklan ditonton aja teman-teman, biar pemasukan saya juga bisa bertambah ya, jangan di skip ya teman-teman. Kalau mau nyawer ya boleh, silakan nyawer, seikhlasnya aja. Maaf agak nggak enak badan nih teman, agak batuk ya. Untuk konfigurasi XAMPP-nya itu teman-teman, XAMPP-nya harus di minimal versi PHP ya, bukan versi XAMPP-nya ya. Versi PHP di 8.1 ya teman-teman. Terus konfigurasinya teman-teman di panel Apache-nya itu config, pilih Apache HTTPD config ya. Terus tekan tombol pada keyboard Ctrl sama F. Nah itu, terus ketikan htdocs find-next. Nah di sini ya teman-teman, untuk konfigurasi yang paling penting juga ya, ini adalah dokumen root-nya, dokumen root si web servernya. Itu mau kita arahkan kemana? Nah untuk file yang di-download tadi teman-teman bisa dimasukkan ke sini teman-teman. Ini pilih explore, terus sebentar, ini PC-nya agak ngadat nih teman-teman. Nah kalau sudah tampil seperti ini, teman-teman masukkan di htdocs terus customer management ya, atau namanya terserah teman-teman, yang penting nama ini diingat ya teman-teman. Kalau saya lebih senengnya saya copy ya namanya, biar nggak kita nggak salah tulis, karena kalau salah tulis kita nggak tahu, bikin pusing juga teman-teman. Jadi nama directory ini atau nama folder ini harus sesuai di pengaturan HTTPD-nya. Ini komputernya tumben agak lambat teman-teman. Atau saya tulis manual ya teman-teman, htdocs /customer_management. Nah ini baru keluar. Nah kadang gini teman-teman, kalau kita nggak copy itu kita typo ya udah pusing kita dibuatnya. Ini kita copy, kita tempel ke sini aja, customer management /public. Jangan lupa dikasih public ya. Bawahnya juga sama teman-teman, ini kita paste customer management public. Kalau sudah kita save, oke kita close. Terus selanjutnya konfigurasi PHP-nya teman-teman, PHP ininya. Nah ini seperti tadi, tombol Ctrl sama F, ketikan curl find next. Nah
Di sini kita diarahkan ke extension CURL ya teman-teman. Jadi ini harus diaktifkan. Cara mengaktifkannya teman-teman tinggal menghapus titik koma ini ya. Nah seperti ini. Ini berarti dia aktif ya. Extension CURL, terus file info, ada extension GD, get text, INTL. Ini kalau yang ini kelihatannya default sih bawah-bawahnya ini. Cuma yang perlu diaktifkan ini teman-teman. Extension GD sama perlu dicek di extension socketnya ya. Ini juga harus aktif. Karena itu nanti untuk komunikasi dengan Mikrotik ya. Kalau sudah di save extension GD-nya ya teman-teman, jangan lupa di save. Terus kita close. Setelah itu kita start untuk Apache-nya juga sama untuk MySQL-nya. Oke. Terus kita pilih masuk ke localhost. Itu nanti kita akan diarahkan ke halaman instalasinya ya. Nah ini dibaca teman-teman. Ya jangan lupa subscribe-nya juga teman-teman. Kalau ada yang mau ngasih kopi juga bisa lewat Saweria atau bisa dari transfer. Tapi ini nggak maksa teman-teman, seikhlasnya aja, nggak ngasih pun juga nggak apa-apa, saya tetap semangat. Kalau sudah ini jangan lupa saya subscribe ya, saya sudah subscribe, jangan bohong loh teman-teman. Kalau sudah centang ini berarti teman-teman harus benar-benar sudah subscribe ya. Setelah itu install kita tunggu sampai selesai. Lamanya nanti tergantung tergantung spek PC teman-teman sih. Kalau spek PC saya kan agak kecil, jadi agak lama juga untuk eksekusi pembuatan database-nya ya. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu, nanti saya cepetin ya prosesnya untuk ini karena memang benar-benar lama di saya, hampir 2 menitan. Nanti kita akan potong videonya kalau sudah selesai. Nah jika sudah selesai teman-teman, ini belum selesai 100% ya, ini baru database-nya udah dibuat. Sekarang kita tinggal masukkan data-datanya, itu tekan lanjutkan. Ini nanti setelah selesai kita akan diarahkan ke halaman pembuatan akun adminnya. Jadi diingat-ingat teman-teman saat membuat akun admin untuk email sama passwordnya ya, itu jangan sampai lupa teman-teman. Kita tunggu dulu prosesnya, biasanya sih sekitar kurang dari 1 menit ya kalau PC kita dalam keadaan fit ya. Tapi karena PC saya udah terlalu banyak beban, jadi ya agak lama teman-teman untuk proses selanjutannya. Oke kita tunggu teman-teman. Nah ini sudah. Di sini tulis saja nama teman-teman atau nama siapa itu. Terserah teman-teman. Untuk emailnya juga, terus sandinya masukkan juga teman-teman. Diulangi lagi. Jika sudah, create akun admin ya. Kita tunggu lagi teman-teman sampai akun adminnya berhasil dibuat ya. Harusnya sih kurang dari 5 detik ya. Cuma ini karena lagi-lagi PC-nya lagi banyak beban. Jadi ya agak lama teman-teman di tempat saya. Nah kalau sudah teman-teman bisa buka bisa buka folder atau directory customer management tadi ya. Terus root, pilih file web PHP ya, hapus kodenya ini teman-teman. Ini tujuannya biar teman-teman nggak diisengin sama teman-teman yang tahu ya. Nah jadi di folder routes terus web PHP ini kita hapus kode yang tadi teman. Nah ini kita hapus ya. Nah ini terus di save. Nah tapi bisa biarkan karena ini nanti mau saya upload ya. Nah juga perlu diingat teman-teman untuk login adminnya ya. Ini kita klik login admin. Bahwa untuk URL login admin itu nama domain ya. Di sini kita localhost cpanel terus login ya, cpanel.
Jadi kalau untuk customer itu ya customer login gitu teman-teman. Jadi harus diingat dan warnanya itu merah ya. Saya tunjukkan ya teman-teman. Ini saya logout dulu. Logout. Nah ini customer login, ini warna biru. Ini adalah halaman login untuk klien kita atau customer kita. Sedangkan untuk adminnya itu di cPanel login ya. Nah ini warnanya merah teman-teman. Jadi kalau teman-teman login pakai yang warna biru itu jelas nggak bisa ya, karena teman-teman di situ bukan sebagai customer tapi sebagai admin ya. Untuk passwordnya, oke. Nah sudah teman-teman, sekarang kita akan tambahkan server ya. Kita tambahkan server di setting server, add new server. Nah kita misalkan Mikrotik versi 64 ya, 649 gini. Untuk alamat IP-nya ini di yang saya pakai untuk trial ini, untuk tutorial ya. Terus untuk username-nya admin API. Jadi nanti disesuaikan saja dengan konfigurasi teman-teman. Untuk Mikrotiknya berarti ini di bawah versi 7.10, status koneksi dan terkoneksi. Nah kalau sudah tinggal di submit ya teman-teman. Kita submit. Ini Mikrotik sudah berhasil kita tambahkan. Terus kita enable dulu teman-teman. Kita enablekan atau kita hidupkan ya. Setelah itu teman-teman bisa masuk ke menu Mikrotiknya. Menu Mikrotik. Terus di sini teman-teman bisa langsung membuat paket dari import profil ya. Jadi import profil ini nanti juga berfungsi untuk pelanggan IP statik juga ya, nanti berdasarkan data dari rate limitnya ini. Langsung saja kita import profilnya. Nah dan kita diarahkan ke halaman paket ya. Paket di sini ada daftar paket. Ini yang nggak kepake bisa kita hapus atau kita disable. Ini juga. Terus profile isolir juga kita disable. Terus kita tentukan harganya dulu teman-teman. Kita tentukan misalkan yang 10 Mbps itu 500.000 ya, 500.000. Terus paketnya kita ubah menjadi paket 10 Mbps. Kita update. Untuk yang 3 Mbps juga teman-teman. Itu kita namanya biar mudah itu paket 3 Mbps. Harganya misalkan 200.000 ya. Oke, untuk paketnya sudah ya. Ada 5 paket, yang 3 kita disable. Terus kita masuk ke menu Mikrotiknya lagi teman-teman. Jika teman-teman mau menambahkan customer dari PPOE ya. PPOE di sini saya ada contoh satu, dia di profile 10 Mbps ya. Itu kita tinggal pilih di PPP import user script ya. Nah ini ada satu ya teman-teman, kita import dan ini otomatis nanti menjadi customer kita teman-teman. Nah dia sudah berada di customer list ya. Tinggal kita ubah namanya, misalkan di sini namanya Ari gitu ya, Ari Purnawan biar sama lah nggak apa-apa. Ini emailnya juga misalkan emailnya yang ini. Passwordnya juga kita isi sekalian. Alamatnya Cawas Klaten, untuk kontaknya nah ini. Update. Nah ini sudah ya teman-teman. Kita sudah punya satu customer. Nah di sini saya akan menambahkan satu customer untuk IP statiknya ya. Kita coba.
Untuk IP statik ya, saya menggunakan ARP ya, ARP list. Saya nggak tahu sih IP statik itu mainnya di ARP atau apa. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang lebih paham tentang IP statik bisa ngasih masukan di kolom komentarnya ya. Untuk sementara saya menggunakan ARP list ya teman-teman. Itu kita add new customer. Servernya kita pilih server yang tadi ya. Paketnya misalkan di 10 Mbps. Servisnya di sini IP static. Nah, interface-nya Ether 1. Atau Ethernya ini terserah teman-teman ya, yang untuk IP static Ether berapa. Terus untuk IP address-nya ini saya ngisinya ngasal aja ini teman-teman. Terus untuk MAC address-nya, untuk nama customer-nya misalkan Joko IP static. Untuk emailnya joko@mail.com gini aja. Passwordnya juga sama. Addressnya, alamatnya ini di Sabrang. Kontaknya nggak saya isi, add customer. Nah, di sini kita sudah punya satu pelanggan PPOE dan satu pelanggan IP static. Kalau kita cek di sini, memang di sini belum keluar apa-apa ya teman-teman untuk ARP listnya. Terus juga untuk simple queue-nya, limitasinya. Nah, di sini karena profile 10 Mbps ini ya, dia parentnya di parent simple queue. Jadi di parent ini ya teman-teman, ini parent simple queue. Jadi nanti untuk limitasinya si Joko nanti masuk di parent ini ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita aktivasi. Kita cek di Mikrotik. Nah, dia sudah masuk teman-teman di parent simple queue untuk IP-nya ini dan limitasinya ini. Terus di ARP list juga ini nanti tinggal konfigurasi teman-teman ya seperti apa. Nah, itu untuk IP statik ya teman-teman. Terus kemudian untuk ini di interface ini, kalau kemarin kita pilih ini ada di interface Mikrotik yang paling akhir mungkin ya yang keluar. Untuk sekarang insya Allah nanti sudah enggak ya teman-teman. Jadi setiap Mikrotik nanti interface-nya juga sesuai Mikrotik yang kita masukkan. Terus untuk auto isolirnya. Nah, untuk auto isolirnya teman-teman, teman-teman bisa masuk ke setting, terus juga ada auto isolir. Terus teman-teman bisa pilih add new ya. Add new untuk servernya kita pilih Mikrotik yang tadi sudah kita buat. Profile isolirnya kita pilih profile isolir ya di PP profile ya. Terus address list auto isolir ini klien isolir. Jadi nanti untuk klien yang terisolir entah itu IP static atau PPOE itu nanti dia akan ditambahkan ke address list klien isolir ya di firewall address list ya teman-teman. Terus namanya auto isolir server 1 atau terserah teman-teman. Untuk optionnya ini ada pilihan sesuai tanggal aktivasi ataupun tanggal yang teman-teman tentukan ya. Jadi kalau due date itu teman-teman nanti untuk batas pembayarannya itu serentak ya. Serentak itu sama tanggalnya. Misalkan di tanggal 21 ya semua customer, nanti di tanggal 21 yang belum bayar dia akan terisolir teman-teman. Tapi kalau di activation date itu buat klien atau customer yang belum bayar pada tanggal saat aktivasi, nah itu yang terisolir ya. Jadi sesuai tanggal aktivasinya. Untuk tag paymentnya di sini saya isi payment atau unpayment. Ini hanya untuk komentar ya, komentar di user script PPOE maupun komentar di limitasi simple queue. Nah, setelah itu kita save. Terus kita juga bisa menambahkan NAT-nya ya. Ini kita edit, terus edit NAT. Nah, ini kita juga bisa isi teman-teman. Ini misalkan IP server ya, IP server billing ini. Terus address listnya sama klien isolir tadi. Untuk address ininya
Ini sangat acak aja teman-teman. Jadi ini nanti disesuaikan aja ya teman-teman dengan address list isolirnya teman-teman. Untuk actionnya Denny and redirect ya, karena ini di versi 6. Kalau versi 7.10 itu nanti ada pilihan Denny atau redirect ya. Jadi di sini Denny, bawahnya lagi ada redirect, karena beda teman-teman ternyata. Setelah itu kita save. Nah kita save dan kita lihat ke mikrotiknya. Ini belum berubah ya teman-teman. Biar untuk komennya berubah, ini teman-teman bisa edit lagi, edit isolirnya. Nah ini kita save ya. Itu nanti harusnya untuk nah ini dia sudah berubah teman-teman. Kalau skripnya kita jalankan, nah dia nggak akan ke isolir teman-teman, karena ini masih di tanggal 6 bulan depannya. Sekarang saya coba ubah ini di tanggal 5. Tanggal 5 bulannya bulan sekarang. Harusnya dia langsung masuk ke address list isolir teman-teman kalau skripnya saya jalankan. Sebentar, unpayment bulan 11. Ini bulan 11 sama. Oke. Sebentar teman-teman, kayaknya ada yang nggak beres ini. Ini bener mikrotik versi 7.10. Sebentar, kayaknya di skripnya ini teman-teman. Saya benarkan sebentar untuk yang versi 6 ya. Versi 6. Nah ini harusnya. Beda skrip teman-teman, versi 7 sama versi 6 ya. Simple fine harusnya sama ini. Ini teman-teman ada beda. Oke, ini saya edit sekalian teman-teman biar teman-teman nanti bisa ya. Ini untuk versi 6. Terus cara masukin ke address listnya. Ini harusnya sama juga sih. Oke, ini kita coba lagi teman-teman, kita edit. Kita save. Oke, terus ini kita ubah lagi di tanggal 5 bulan 11. Oke, apply, kita run teman-teman. Kita run, belum bisa juga ya, aneh ini. Versi 6, ini versi 6. Versi 6 ya, berarti yang ini juga. Oh, sorry teman-teman. Benar. Karena ini tadi saya ngopinya kebanyakan sih. Ini saya undo dulu. Saya undo ya teman-teman. Saya undo. Nah ini. Auto isolir widget sama bener sebentar. Ini di sini teman-teman. Nah, activation date. Oke. Kita save, terus yang activation date.
versi 6. Oke, activation date-nya yang versi 6. Nah ini. Maaf ya teman-teman. Habis ngantuk ini. Sekarang kita coba update lagi teman-teman. Scriptnya kita update dari sini ya. Biar nanti teman-teman saat pakai itu sudah bisa ya. Ini kita ubah lagi. Tanggal 5 bulan 11. Oke, apply. Harusnya udah jalan sih teman-teman. Nah, dia langsung masuk ke client isolir teman-teman. Jadi udah fungsi ya teman-teman dari IP statiknya ya. PPOE-nya pun PPOE-nya sekarang kita coba ya teman-teman sekalian ya. Untuk versi 6. Versi 6 ini komennya, ini nanti komennya biasanya muncul kalau teman-teman udah create billing ya, nanti ini akan terisi otomatis. Ini coba kita run scriptnya. Ini nanti akan menjadi isolir ya harusnya teman-teman, tapi di sini kayaknya belum masuk sih karena ini nggak dial ya. Nah dia langsung ke profile isolir teman-teman. Profile isolir saat dia nanti dial dia diarahkan dimasukkan ke address list client isolir. Oke, dua-duanya jalan ya teman-teman di versi 6 ya. Ini yang saya pakai. Untuk itu isolir sudah clear. Terus untuk WhatsApp gateway. Nah di sini teman-teman. WhatsApp gateway di setting WhatsApp gateway atau saya ulang dari awal. Dari dashboard ini teman-teman bisa masuk setting. Terus WhatsApp gateway. Nah teman-teman bisa masuk ke dashboardnya gateway. Tapi teman-teman harus menambahkan nomornya dulu di menu number ini ya, add number. Ini misalkan WA gateway, default gateway lah. Untuk nomornya ini teman-teman yang saya pakai, ini juga sama, add number. Oke, terus di gateway kita pilih edit ya, ini kita enable. Notif remaining day ini fungsinya kurang berapa hari dari jatuh tempo tagihan nanti akan ada notif ya untuk ke customer kita. Terus every schedule, every ini berarti setiap jam 10 pagi ya ini teman-teman. Default numbernya ini gateway. Kita update. Oke, di sini sudah teman-teman. Berarti kalau kita baca ini 2 hari setiap jam 10 ya teman-teman. Sebelum 2 hari ya. Cuma kalau teman-teman mau mengaktifkan pengiriman notif otomatis, teman-teman harus menggunakan server yang ada cron job-nya ya, yang bisa menjalankan cron job ya. Tapi bagi teman-teman yang menggunakan XAMPP server, karena saya sendiri juga nggak tahu ya XAMPP server itu ada cron job atau enggak. Tapi nanti akan saya buatkan tombol manual teman-teman. Jadi teman-teman tinggal klik aja untuk menjalankan cron job. Nanti untuk semua customer yang tagihannya kurang dari 2 hari itu nanti akan mendapatkan notif WA. Itu teman-teman. Terus untuk URL callback ya, ini gateway-nya kita setting. URL callback. URL callback-nya. Nah, di sini ini adalah IP server saya ya, teman-teman. IP server WA gateway ya, ini lokal sih, teman-teman. Nah, terus untuk APK sama sertifikasi file ini nanti teman-teman bisa dapatkan di XAMPP servernya ya, itu nanti ada kok kita untuk sertifikasi filenya. Nah untuk lokasinya di saya ini teman-teman. Nah saya masukkan ke sini. Terus untuk APK-nya teman-teman besok kalau servernya udah ready ya, teman-teman bisa daftar ke ini. Nah ini di setting ya teman-teman, ini ada APK ya teman-teman. APK ini kita copy.
dari akunnya teman-teman ya, besok kalau servernya udah jadi ini kita masukkan ke sini. Oke, terus kita update. Nah seperti ini teman-teman. Terus untuk apa namanya, ini kita dashboard lagi. Nah di sini ada webhook URL ya teman-teman. Ini nanti juga teman-teman isikan di apa ya, nama domain billing customernya teman-teman ya. Script code ini nanti juga akan dapat script code teman-teman. Nanti bisa dilihat di number. Terus show number. Nah di sini teman-teman bisa dapat script code yang bisa dimasukkan di sini teman-teman. Ini fungsinya jika si customer mau mengecek misalkan info tagihan, nah itu nanti si billing ini dia sudah dapat menjawab secara otomatis teman-teman. Jadi si customer ini tagihannya berapa, terus info paketnya apa itu nanti ada. Dan kalau di saya sudah saya integrasikan dengan ACS sehingga bisa merubah SSID WiFi sama Sandi WiFi juga itu melalui WhatsApp ya. Oke, ini kita back. Nah, untuk ngetesnya teman-teman, saya akan coba tes. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, ini nggak bisa ditutup ya. Oh, nggak bisa. Nggak apa-apa. Nah, ini teman-teman. Ini saya tadi juga sempat ngetes. Sekarang akan saya tes lagi teman-teman. Itu number, ini nomor yang saya pakai yang ini. Itu saya tes receive number undefined. Sebentar, ini ada error lagi nih, WhatsApp gateway controller. Nggak apa-apa ya teman-teman, sambil saya benerin jadi nanti biar lebih apa ya. WhatsApp gateway controller receive apa tadi yang 119 receive number, 119 receive number. Ini receive number if submit request test number. Oh ini dia teman-teman. Ini saya kurang menambahkan. Receive number sama dengan request input test number. Oke. Titik koma. Saya samakan dulu. Sudah, saya coba lagi teman-teman. Oke, saya tes. Nah, ini harusnya bukan update ya. Nah, itu terdengar kan suaranya rungkling. Itu harusnya nggak apa-apa, nanti ini tes sukses ya. Tes sukses. Ini tes error. Oke, itu saya benerin juga untuk resource language WhatsApp ya. Ini di gateway notify. Nah ini. Saya copy aja ya biar nggak kelamaan. Tes sukses. Send message successfully. Oke. Tes error. Send message valid. Oke, kita coba lagi teman-teman. Tes. Ah, ini ganteng.
Nah, masuk lagi. Nah, ini teman-teman. Kita tes sudah jalan ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba. Memang untuk saat ini baru bisa digunakan untuk pembayaran ya teman-teman, WAZW-nya. Itu kita masuk ke billing. Ini teman-teman biar tahu aja besok cara kerjanya gimana. Last bill. Nah, ini saya akan cancel dulu. Ini Joko ini yang ini nomornya sebentar, nomornya saya benerin dulu teman-teman. Karena yang ada billingnya yang ini ya, karena ini dari import tadi ya. Nomornya bener nggak ya? Belum ada. Ini saya masukkan nomor saya teman-teman. Oke. Sekarang saya masuk ke billing lagi. Nah, saya akan coba membatalkan pembayaran si Joko. Karena ada kesalahan nih si operator yang seharusnya nggak bayar. Ketulis bayar. Nah, ini ada notif sih pada Joko. Nah, Bapak Ibu Joko, ini maaf telah terjadi kesalahan sistem, nomor tagihan ini telah dibatalkan. Terima kasih. Oke, terus dia bayar nih, bayar. Oke, bayar. Bayar cash ya. Nah, bayar cash tentu dia juga akan dapat notif. Nah, ini notifnya teman-teman. Karena ini kita buka tadi nggak tungkling. Oke, ini pembayaran cash ya. Terus saya cancel lagi. Nah, message lagi nih. Pay letter. Sebentar, banknya saya tambahkan dulu teman-teman. Biar bisa ada menu transfernya ya. Bank, add new bank. Nah, ini BCA. Ini BCA, ini nama saya teman-teman. Ini account numbernya. Oke, saya save. Terus saya ke billing lagi. Nah, ini. Oh, belum diaktifkan. Bang, nah ini saya aktifkan dulu teman-teman, enable. Oke, terus ke billing. Billing, nah dia mau transfer. Transfer, pilih bank, BCA, deposit. Banknya misalkan juga dari BCA juga ya. Ini Joko. Misalkan nih, nggak usah diisi teman-teman. Aduh. Ini BCA Joko, ini diisi bisa nggak juga bisa teman-teman, kita pay. Nah, dia sudah. Nah, ini dia ada notif lagi nih. Ini yang pembayaran nih. Nah, sekarang metodenya metode pembayaran transfer. Nah, oke, gitu ya teman-teman untuk update kali ini. Cuma mohon maaf sekali untuk WAZW-nya mungkin belum bisa berfungsi di teman-teman karena memang untuk WAZW servernya masih saya siapkan teman-teman. Jadi ini baru source kodenya aja. Nah, sekian dari saya teman-teman. Mohon maaf apabila kepanjangan videonya dan mungkin agak pusing ya. Karena saya memang kalau membuat video itu sekalian kalau ada error saya edit sekalian lah. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share ya buat teman-teman yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya.